disinilah penampakan yang sering terjadi diperlihatkan orang-orang yang pulang bekerja di malam hari. Ini pohon beringin dolar yang biasa menampakkan wujud mistiknya ke orang-orang. Tapi dia tidak mengganggu, dia tidak pernah mengganggu, dia cuma memperlihatkan sesosok ibu dan sesosok anak kecil perempuan selalu menunggu di bawah pohon sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini saya akan menghadirkan narasumber yang akan menceritakan kejadian yang dialami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat pohon besar, di mana pohon itu letaknya di arah masuk ke perumahan. Nah, pohon itu begitu mistik ya, karena banyak kejanggalan atau kejadian-kejadian yang menampakkan dari penghuni pohon tersebut. Karena pohon itu suka memperlihatkan penghuninya saat jam 12 ke atas. Sedangkan kita kan tinggal ini masih di daerah perkampungannya, jadi batas kota lah. Jadi orang-orang yang pulang kantor seperti itu ya Mbak, pulangnya biasa malam, atau ada yang piket malam atau shift malam, mereka lah yang selalu diperlihatkan, termaksud saya sendiri dan anak saya. Nah, sebelum kita melihat lokasi yang kita ingin datangi, perkenalkan dulu, saya Mbak Ita. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Mbak Sutriani yang mau mendengar dan berbagi pengalaman yang saya alami. Terima kasih. Jadi sebelum kita melihat lokasi yang kita akan datangi atau pohon tersebut, saya menceritakan sedikit ya. Jadi itu hari tetangga saya yang pertama melihat itu ya, sempat kita dikasih geger juga karena dia sempat sangat shock ya. Dia pulang kantor kurang lebih jam 1. Saat itu dia menunggu suaminya karena mereka sekantor, jadi mereka piket ya. Itu dia lewat, dia berboncengan dengan suaminya. Terus ada yang dia lihat itu penampakannya itu ibu perempuan, ada seorang anak perempuan dan ibu. Nah, tadinya itu dia pikir ini orang mau menunggu Grab, ojek atau apa ya kan. Tapi setelah dia sempat mau menegur pada saat mereka mau berdekatan antara yang berdiri ini, yang dia pikir itu tadinya manusia biasa seperti kita, dia mau menghampiri, dia mau bertanya kenapa, apalagi menunggu Grab atau menunggu mobil seperti itu ya, kendaraan, maksud saya kendaraan umum. Tapi pada saat dia mau menghampirinya, dia terlihat di motornya itu kan ada jamnya di situ. Dia kaget, dia lihat ini sudah jam 1 lebih dan ini memang perkampungan yang masih sepi. Pas dia sadar, dia angkat kepalanya seperti ini, orang itu sudah tidak ada, menghilang ya. Jadi dia ketakutan sampai dia balap betul-betul itu kendaraannya ya. Terus untuk yang kedua itu ada juga tetangga yang melihat itu, dia pocong. Jadi kayaknya penghuni pohon itu dan sekitaran lingkungan situ itu perempuan. Terus bulan, kalau tidak salah itu kemarin bulan Ramadan atau setelah Ramadan itu, saya dan anak saya itu melihat sendiri langsung. Iya, jadi itu kan kita ditelepon dari klaster sebelah untuk mau pesan makanan. Nah, pada saat anak saya itu mengantar, belum bunyi masjid ya, tapi karena kita pikir untuk manusia seperti kita itu, untuk kejahatan di sekitar situ insya Allah tidak ada ya. Jadi pada saat pengantaran itu kaget karena di dekat situ ada kain dekat deretan masjid, itu ditarik-tarik seperti ini. Tadinya dipikir orang mau sholat. Iya. Jadi ternyata jadi kita terus naik motor, tapi saking penasarannya
masa ada orang di sekitar masjid jam segini mau sholat subuh karena belum waktunya. Iya. Jadi kita putar kembali motor, kita lihat dia masih anak kecil itu menarik kain seperti ini, sangat jelas kita lihat ya. Jadi ini anakku yang bawa motor sedikit merinding pas kita dengan penasarannya kita parkir motor, kita dekat, bayangan itu langsung hilang, kain itu juga tidak bergerak sama sekali. Jadi itu garis-garis besar yang bisa saya beritahu teman-teman. Untuk lebih lanjutnya kita ke sana sebentar melihatnya. Oke. Jadi sebentar itu juga akan saya perlihatkan ya, tapi mungkin saya cuma memperlihatkan itu bangunan itu dari belakang ya dengan arah jalanannya. Kalau ke depan saya sedikit takut juga ya, karena rumah yang di belakang rumah saya itu kita ada CCTV, jadi biasa penampakan itu menangkap kamera tersebut ya. Kamera itu bisa menangkap yang mistik itu. Jadi rumah itu memang rumah berlantai, tapi belum pernah ada yang meninggal karena selalu yang mau tinggal itu merasa tidak nyaman, terganggu. Jadi dari sisi kamera TV ya, ada itu menangkap beterbangan. Begitu ada yang kain putih beterbangan, terus sosoknya seperti wanita, terus kalau yang seperti binatang itu ada juga yang ular besar itu lagi melintas jalan. Itu tetangga banyak yang menghampiri atau melihatnya kalau pas lagi pulang kantor. Jadi di jalan itu ada seekor ular besar yang melintas. Itu percaya tidak percaya, tapi itu real, itu kenyataannya, tetangga yang melihatnya yang pulang kantor. Tapi kalau yang saya bilang perempuan yang beterbangan itu dia ditangkap dari CCTV ya yang ada di belakang rumah. Itu kain putih itu selalu kayak terbang seperti itu. Jadi rumah itu tidak ada yang pernah berani tinggal tempatin. Kayaknya memang ketakutan orang di situ karena selalu memunculkan dirinya makhluk tersebut itu. Jadi kejadian-kejadian atau cerita mistik yang kami alami itu di sekitaran kami ini sangat banyak ya, Pak, karena memang kita masih daerah perkampungan yang masih jauh dari keramaian, masih jauh dari kota. Jadi cerita mistik atau kejadian di luar nalar yang tidak bisa kita cerna dengan logika kita, memang alamnya itu ada, alamnya itu ada. Insya Allah semua baik-baik saja. Kalau masalah menampakkan itu selalu untuk lebih jelasnya nanti teman-teman saya ajak untuk melihat pohon tersebut dan jalan atau arah yang kita akan tempatkan itu saya perlihatkan dengan seksama. Terima kasih. Pohon yang ini ya teman-teman, saking tuanya pohon ini kita bisa melihat ini akarnya, ini akar yang jadi batang sekarang, ini akar pohon yang sudah jadi batang seperti ini ya. Ini juga. Jadi disinilah penampakan yang sering terjadi, diperlihatkan orang-orang yang pulang bekerja di malam hari. Ini pohon beringin dolar yang biasa menampakkan wujud mistiknya ke orang-orang, tapi dia tidak mengganggu, dia tidak pernah mengganggu, dia cuma memperlihatkan sesosok ibu dan sesosok anak kecil perempuan selalu menunggu di bawah pohon sini. Terus anak saya itu perempuan di dekat-dekat mau masuk subuh. Aduh, saya merinding teman-teman. Tapi kita di sini bermaksud baik ya, tidak mengganggu, cuma pengen melihat tempat dan pohon ini.